Ini kendala yang bikin akun sulit berkembang. Ya, ini dari sini biasanya waktu analisa apa nih yang diperhatiin? Saya perhatiin kalau udah tempel di garis BB yang atas, pas aktif kalau di situ udah entry sell gitu pas aktif. Biasanya time frame besarnya berapa? Bisa di ini apa di H1 atau di TRD 15 ya kira-kira begitu pas aktif. Gampang sebenarnya, cuman belum trading prakteknya sih pas aktif belum. Kalau Iya. di backtest sih kayak ya gampang gitu. Tapi apakah waktu backtest ini Pak Wawan pernah dicatat hasil backtestnya? Iya, catat pas aktif. Aplikasi backtest gitu, aplikasi kayak Forex Tester gitu pas aktif. Ini sih apa waktu backtest sih karena habis kerja tiap hari jadi malah paling backtestingnya. Kalau emang udah ada datanya, ini bisa kita cek sebenarnya apakah ada kendala di analisa, apakah masalahnya ada di teknik atau di manajemen resiko, sama Iya sih pas aktif. waktu tradingnya ini nggak tentu. Itu yang jadi masalah ketika waktu tradingnya nggak tentu, itu data yang dikumpulin ini jadi nggak akurat. Pairnya pakai apa aja biasanya dianalisa? Pairnya bukan gold sih, pas aktif paling EQ kayak GU gitu, GJ. Ketika kita mau backtest, itu setiap pair yang mau kita analisa itu harus dipisah datanya Pak. Jadi ketika kita analisa Euro USD, itu kita pisah sendiri. Trade yang khusus cuman Euro USD datanya, lalu buat GJ atau GU itu dipisah lagi, jadi nggak bisa dicampur. Perkembangan akunnya gimana? Nah itu pas aktif kadang kalau ada yang per bulannya di box 10% lah suka sering dapat lah gitu. Nggak setiap bulan juga sih, pasti kalian di bulan berikutnya nggak plus gitu, minus gitu. Dari Pak Wawan membatasi per bulan bisa nahan drawdown 5%, itu udah ketahanan modalnya udah kuat banget. Dengan resiko maksimal ya, resiko mentok itu Anda bisa MC kalau setiap bulan itu loss 20 bulan berturut-turut baru MC. Nggak pernah sih Pak Sakti. Ya, kalau ternyata dalam 20 bulan nggak pernah loss berturut-turut setiap bulan, ya ternyata akun ini aman, akun ini sehat istilahnya. Akurasi trade-nya berapa? Akurasi, saya itu hitungan yang begitu saya belum tahu sih Pak Sakti itu hitungan apa. Jadi ketika Anda udah punya data, ini bakal ketemu lagi data-data yang lain. Jadi misal dari sini Euro USD, lalu GU, GJ, dengan data terpisah, itu bisa jadi tiga-tiganya ini profit semua. Dari 3 pair yang dianalisa ini, pair mana yang punya kontribusi profit paling besar? Dan dari data itu juga kita tahu pair mana yang datanya bermasalah dan menghambat perkembangan akun. Ini harus cepat-cepat kita atasi. Harapannya dengan kita punya data ini, maka pertumbuhan akun kita bisa lebih cepat dan lebih konsisten dari sebelumnya. Kalau kita udah punya batasan loss dan kita udah punya jurnalnya, maka jurnal ini bisa kita otak-atik buat dapetin data-data yang lain. Kayak misalnya di sini ada akurasi, rata-rata profit, nilai profit faktor, dan nilai konsistensi. 4 data ini yang biasa saya pakai buat tahu gimana sih kualitas teknik trading yang saya pakai. Karena kalau kita bicara profit, banyak trader yang bisa profit, tapi kenapa yang juara kok cuman 1-2 orang? Bahkan ada yang juara lebih dari 1 kali. Ada yang sama-sama profit, tapi dalam jangka panjang ada yang kena drawdown. Maka dari setiap teknik yang profit itu sebenarnya kualitasnya itu bisa kita lihat dari 4 nilai ini. Misalnya di sini kita trading GBP USD, dari data kita tahu akurasinya 60%, rata-rata profitnya $10, nilai profit faktornya 1,4. Jadi nilai profit faktor itu semakin besar semakin bagus. 1,4 itu bagus, tapi kalau di bawah 1, 0,9 itu jelek. Maksudnya adalah kalau kita punya nilai profit faktor 0,9, itu dalam jangka panjang akun kita itu berkurang. Meskipun ada trade-trade yang profit. Oke, itu nilai profit faktor. Nilai konsistensi itu gimana distribusi profit yang kita dapat. Misalnya ada banyak trade, lalu ada trade yang cuma minus 1, minus 1, minus 1. Ada yang tiba-tiba plus 100, terus minus 1 lagi, minus 1 lagi. Ini nilai konsistensinya rendah, karena ada pergerakan yang ekstrim. Profit yang ekstrim dibanding loss-loss yang lain. Plus 2, plus 5. Nilai konsistensi ini bakal tinggi
100% artinya paling konsisten. Itu kalau profit dan lossnya itu tersebarnya merata. Ada yang plus 5, plus 10, minus 1, minus 2. Sama-sama dapat $100, tapi sebaran yang bawah ini dinilai lebih konsisten. Karena profitnya tersebar di beberapa trade yang lebih banyak daripada yang atas. Profit $100 ini paling banyak dihasilkan oleh satu trade. Nilai konsistensi biasa dipakai Profirm. Profit yang banyak dalam satu kali entry itu dianggap gambling. Dan kalau nilai konsistensinya kecil itu berpengaruh sama bagi hasilnya ketika kita nanti mau withdraw. Ketika kita udah ketemu nilai konsistensi, profit factor, nilai rata-rata, dan akurasi, tinggal kita trade. Trade itu juga harus minimal 100 kali trade biar datanya ini akurat. Karena kalau teman-teman baru trade 10 kali, terus ambil kesimpulan teknik ini bagus atau jelek, itu hasilnya ekstrim. Karena dalam 10 kali trade itu distribusi profit dan loss itu acak. Jadi dalam 10 kali entry, ada yang profit, ada yang loss, profit, loss, profit. Ada yang profitnya lebih banyak, ada yang lossnya lebih banyak. Ketika Anda cuma trade 10 kali dan dapat yang banyak lossnya, ya wajar kalau Anda tiba-tiba bilang, wah tekniknya ini jelek, banyak lossnya, gak akurat, dan Anda ganti teknik dari satu teknik ke teknik lain, itu nggak bakal ada akhirnya. Karena ternyata kesalahannya bukan di teknik, tapi Anda mengambil keputusan terlalu cepat. Maka kalau kita trading 100 kali dan kita tahu data kita akurasinya 60% dengan profit rata-rata 10, dalam 100 kali trade itu kita masih profit $200 selama kita tradingnya sesuai teknik yang kita pakai, disiplin sama rencana trading. Meskipun hasilnya setiap 100 kali trade akun kita bertambah $200. Kalau Anda dari 100 kali trade ini mungkin ada yang nggak entry atau takut entry atau mungkin tadi suka geser-geser SL, maka profit $200 ini mungkin nggak bisa Anda dapetin karena dari 100 kali trade Anda nggak disiplin. Fungsinya disiplin adalah Anda udah nggak perlu khawatir sama hasil yang profit loss tadi, karena dari data udah ada kepastian bahwa dalam 100 kali trade akun kita bertambah $200. Ini juga kendala yang sering dialami teman-teman yang bimbingan sama saya juga. Merasa serakah saat saldo udah tumbuh 100% lebih. Itu masalahnya rata-rata 3 ini. Antara harapan berlebih yang kira-kira, wah saya kira masih turun, masih panjang. Wah saya kira trennya masih kuat, jadi saya entry lagi. Akhirnya resikonya lebih besar dari seharusnya. Lalu ingin dapat pengakuan. Ini rata-rata teman-teman yang ada di komunitas, dan komunitasnya itu suka pamer profit. Akhirnya dia kayak tertantang, pengen dapat pengakuan juga, pengen dibilang wah keren, wah hebat, merasa pengen lebih hebat dari trader-trader lain. Artinya ketika dia trading itu udah nggak peduli sama resiko, tapi gimana caranya kalau yang terbesar ini ada teman yang profit $100, gimana caranya dia bisa dapat $200 biar dapat pengakuan kalau dia yang paling hebat di komunitas itu. Lalu ada lagi yang pengen beli barang tertentu. Ini rata-rata trader yang masih muda, yang beberapa yang saya tangani adalah pengen beli motor. Trading dengan modal 2 jutaan, dalam 1 minggu itu profit 20%. Terus dia hitung-hitungan, wah kalau 1 minggu dapat 20%, 1 bulan dapat sekian. Wah 1 tahun dapat sekian, saya bisa beli ini. Padahal sebelum barang yang pengen dibeli tadi, dia nggak sadar kalau udah terpapar resiko yang terlalu besar. Pengen ngebuktiin ke keluarga atau ke lingkungan bahwa trading itu menghasilkan kok, trading itu nyata, ada buktinya. Hal-hal psikologi ini yang bikin akun yang seharusnya berkembang dengan teknik yang bagus itu hancur, karena ada sisi psikologi yang nggak sadar mungkin kita juga sempat rasain. Maka yang saya sarankan ketika kita serakah, itu coba kita analisa lagi teknik yang kita pakai. Coba dilihat berapa pergerakan pips rata-rata dalam 1 hari. Kalau kita trading intradis, pergerakan rata-rata itu maksudnya misal dari pagi pembukaan sampai penutupan, itu kan market naik turun. Batas tertinggi sampai batas terendah ini itu berapa pips? Misal rata-rata 200 pips. Jadi ketika udah ada tren yang naik dia sampai 200 pips, jangan entry lagi, karena secara rata-rata lebih dominan kalau udah naik 200 pips itu bakal balik arah. Di bawah juga kalau udah turun 200 pips itu bakal balik arah. Biar kita nggak serakah ketika kita mau entry lagi, kita udah tahu oh ini udah marketnya udah jenuh, udah waktunya turun atau waktunya sideways. Jadi kalau entry di sini itu resikonya besar. Dan kita juga perlu lihat seberapa jauh tren yang terjadi. Dari tren-tren yang kemarin, mungkin trennya lebih dari 1 hari. Seberapa panjang dalam 1 kali tren ini,
berapa pips, apakah 500 pips, apakah 200 pips, 300 pips. Ini juga jadi acuan kalau kita mau entry tapi market udah trending 450 atau kita baru sadar dia udah naik ke 700. Paling bijak kita close kalau dia udah lebih dari rata-rata. Kita punya datanya, dalam jangka panjang trend 500 pips itu udah paling mentok. Sebagian besar trend yang naik lebih dari 500 itu bakal balik arah. Maka kalau kita udah ketemu tren yang lebih dari 500, kalau kita belum entry nggak usah entry, kalau kita udah entry cepet-cepet close. Karena itu udah market yang udah jenuh. Lalu dilihat juga rata-rata profit bulanan kita. Kalau kita udah nyentuh rata-rata bulanan mungkin 5%, 10%, dan kita udah profit 8%, tanggal masih tanggal 20. Masih ada sekitar 5-7 hari lagi buat trade. Ya kita nggak perlu paksain karena kita cuma butuh 2%. Maka nggak perlu dikebut 2% sisanya ini harus tercapai hari itu. Masih ada hari esok, masih ada hari besoknya lagi yang kita bisa dapat 2%. Jadi nggak perlu buru-buru karena kita kan nggak perlu cari pengakuan orang lain dan kita jangan buru-buru pengen beli barang tertentu. Maka dengan 3 ini Anda selalu catat, selalu update berapa rata-rata harian, berapa jarak tren yang terjadi, dan berapa rata-rata profit bulanan yang Anda dapat. Itu salah satu tips biar Anda nggak merasa serakah ketika udah profit.